RRI Pro 1 RRI Pro 1 Cirebon, RRI Pro 1 Bogor, dan juga RRI Pro 4 Bandung. Kali ini kita ada di siaran berjaringan, siaran budaya. Untuk kali ini pendengar, RRI Cirebon akan mengadakan siaran budaya berjaringan. Kali temanya adalah mengangkat mengenai Guru Ratu Wong Tua Karo, keutamaan guru menurut ajaran Sunan Gunung Jati, bersama Kak Akbarudin Sucipto SOS. Dan sudah bersama saya pendengar di studio. Anda juga pendengar bisa menyimak kami melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Dan kita sapa dulu Kang Akbarudin Sucipto. Selamat siang. Assalamualaikum Kak Akbar. Selamat siang. Waalaikumsalam Kang Arul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panas-panasan. Oh, panas-panas. Cuacanya ekstrim kali ini. Okay. Ya. Ya, kabar ini temanya ini agak-agak mirip dengan situasi sekarang ya, Kak ya? Oh, betul sekali. Jadi kalau di Cirebon selama ini kan kita berpegangan bahwa founding father kita ataupun sosok orang tua yang selama ini dihormati itu adalah Mbahku Cirebon dan juga Sunan Gunung Jati. Nah, wabil khusus dengan Sunan Gunung Jati itu beliau dalam salah satu petata petitinya mengatakan Guru Ratu Wong Tua Karo. Artinya guru-guru kita, para pemimpin kita di level apapun, itu derajatnya sama dengan orang tua kita. Nah, pada konteks kekinian kita melihat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu kan kalau kata orang guyon mah zamannya lagi aneh-aneh ini Kang Rol. Ya. Oh. Zamannya lagi aneh-aneh. Kenapa saya menyebutnya aneh-aneh? Ada guru mengingatkan ya kepada siswanya jangan merokok ya. Karena diingatkan tidak diindahkan ya. Makanya kemudian namanya guru juga manusia. Nah, ada marahnya. Nah, tetapi ketika kemudian guru ini memberi sanksi dan sebagainya, malah gurunya atau kalau di berita itu kan kepala sekolah ya. Nah, kepala sekolahnya malah dibully, bahkan satu sekolah itu kompak mogok belajar. Nah, sementara ketika kita sebagai orang tua menitipkan anak ke sekolah manapun ya, itu kan berarti kita sudah memasrahkan anak-anak kita untuk di sekolah dididik, diberi pelajaran yang bagus-bagus, dan kalaupun kemudian ditemukan ada kesalahan dan sebagainya ya, kita sebagai orang tua harus bersabar, mengalah, karena itulah cara terbaik untuk agar anak kita menjadi terpelajar dan terdidik. Nah, kemudian lagi fenomena kekiniannya, karena kalau bicara guru itu kan sebutannya macam-macam, ada guru, ada ustadz ya, ada kiai, apa itu kan mereka para guru kita, ada dosen gitu kan ya. Jadi kembali bahwa dunia pesantren kita atau dunia perguruan kita pun kembali sedang mendapatkan cobaan atas sebuah pemberitaan yang bagi saya ketika berada bersama teman-teman jurnalis, tentunya sebuah berita itu harus melalui riset, ya kan? Jadi kalau tidak melalui riset, tidak punya dasar dan sebagainya, jangan dijustifikasi atau asal ngomong. Nah, kembali itu pun wilayahnya adalah wilayah pendidikan yang Sunan Gunung Jati sudah sejak lama di Cirebon itu mengatakan bahwa derajatnya para guru kita, para pemimpin kita itu sebetulnya sama dengan orang tua kita. Nah, setara gitu. Setara, kedudukannya sama. Atau bahkan lebih tinggi kan? Sama, sederajat. Iya. Tetapi tentunya para guru ataupun para pemimpin kita itu kan dianjurkan untuk dapat ataupun bisa berlaku adil. Nah, ini yang beratnya ini nih, Mas Arul. Ketika orang tua tidak berlaku adil, maka problemnya melahirkan keluarga yang broken home. Muncul pemberontakan, ketidakharmonisan. Nah, maksudnya baik siapapun adanya kita, apakah para orang tua ataupun para pemimpin ataupun para guru itu ketika derajatnya adalah sama, tentunya masing-masing istilah ini kan punya nilai-nilai ajaran. Nah, tentunya itulah yang harus diindahkan oleh kita sekarang, apalagi di tren dunia komunikasi dan informasi yang begitu cepatnya. Seperti itu, Mas Ara. Oke, ya. Jadi memang derajat antara guru dan juga orang tua itu sama. Sama, betul. Ini yang membedakan dan juga memisahkan antara
kedua orang tua dan juga guru itu Ya. seperti apa? Baik, tentunya ketika derajat orang tua kita sama dengan para pemimpin kita, dan juga baik guru pemimpin itu ternyata derajatnya sama dengan orang tua, mari kita tinjau lebih dalam ini, Mas Arul. Contoh, sosok orang tua kita itu seperti apa sih yang kita harapkan? Artinya kasih sayangnya, tanggung jawabnya, ya, terus kemudian melindunginya, kan? Bagaimana? Tentunya siapapun di antara kita yang pernah jadi anak kecil hingga remaja sekarang pasti merasakan sesuatu yang sangat berharga dari orang-orang tua kita. Walaupun misalnya ada di antara kita yang mengalami ditinggal oleh orang tua kita itu sejak bayi atau sejak masih kanak-kanak. Nah, kerinduan terhadap figur orang tua ini selalu terbayang-bayang di mata, Mas Arul. Nah, begitu pula halnya misalnya dengan sosok ratu ataupun pemimpin. Pemimpin itu kayak apa sih? Ibarat sebuah perjalanan, seorang driver ataupun supir itu kan harus mampu mengendalikan, mengoperatkan armadanya itu dengan baik, sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh para penumpangnya, kan. Di samping melindungi keselamatannya dan sebagainya. Artinya kerja seorang pemimpin itu dalam artian untuk berlaku adil pun ternyata tidak mudah. Nah, belum lagi kalau sudah ngomongin guru. Nah, karena ada pepatah, guru kencing berdiri, muridnya kencing sambil lari pagi. Atau apa ya? Sambil lari-lari ya. Sambil lari. Itu artinya apa? Bahwa siapapun adanya orang tua kita, ataupun siapapun adanya orang tuanya lah, atau manusia dewasa, itu mbok yao harus mampu memberikan contoh suri toladan yang baik. Karena pasti itu akan ditiru oleh anak-anak kita atau siapapun anak-anak didik kita, para murid kita, para siswa kita, gitu tuh. Jadi fenomena yang selama ini dialami oleh bangsa kita, negara kita dengan contoh-contoh yang kurang elok ataupun bagi saya itu sebuah ketidakpantasan, mari kita koreksi bersama. Ketika kita mengetahui bahwa derajat antara guru, para pemimpin itu ternyata sama dengan orang tua kita, maka perlakukanlah dengan sangat baik, ya. Baik semua guru-guru kita dan semua para pemimpin kita. Nah, kalau sudah ngomongin pemimpin kan, kita kadang-kala suka membeda-bedakan tuh. Yeah. Kalau sama Pak RT nggak mau nurut, ya, ketika yang datang yang pangkatnya lebih tinggi, seolah-olah menunjukkan loyalitas. Jadi pemimpin itu artinya di segala aspek kehidupan. Seperti itu, Mas Arul. Oke. Ya Kang, ini kan kalau ngomongin soal kesopan santun dan juga tata krama terhadap orang tua dan juga guru, terutama guru nih kan. Iya. Ini kan orang-orang di zaman modern ini mengenal kata istilah feodal dan juga mereka ini tidak terlalu suka dengan feodal. Apakah ketika menghormati dan juga berperilaku sopan santun terhadap guru ini, batasannya seperti apa sih Kang yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati? Baik, tentunya kalau sudah ngomong istilah feodal ya, pasti kita mencurigai, oh itu tinggalan kolonial, tinggalan Belanda ataupun Inggris ataupun Jepang, kan gitu. Nah, tapi kalau memang itu tinggalan Inggris, tinggalan Belanda ataupun tinggalan Jepang, negara-negara yang pernah menjajah kita tuh sampai dengan sekarang berarti di negara mereka masih feodal. Tapi kok mereka maju-maju, pendidikannya hebat-hebat gitu ya. Nah, sebetulnya yang kemudian harus kita ambil hikmahnya, karena kita ini termasuk salah satu negeri yang pernah dijajah. Kalau mengacu pada ajaran Sunan Gunung Jati adalah kita ini memang harus menghindari perlakuan tidak adil. Nah, perlakuan tidak adil itu tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga lebih penting lagi misalnya tidak berlaku adil atau menzolimi orang lain. Nah, feodalisme itu bagi saya itu adalah pengejawantahan dari apapun ketidakadilan.
apapun ketidakadilan atau apapun tindak kezaliman yang dilakukan oleh siapa dan siapa, sehingga akhirnya memicu ketidaknyamanan. Contoh, laki-laki dan perempuan dibedakan. Nah, padahal sekarang ini misalnya sudah sangat dikembangkan narasi-narasi tentang kesetaraan gender ataupun apa ya, perlakuan adil baik kepada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kemudian yang terjadi adalah ketidakadilan, ya itu sama aja dengan melanjutkan feodalisme. Karena sisa-sisa perlakuan terhadap masyarakat yang ada di sekarang itu adalah kalau ibarat sisi negatif negeri kita yang notabene pernah dijajah. Nah, begitu pula dengan perlakuan para buruh ya. Ketika kemudian ada kelas sosial. Sampai-sampai kalau kita tidak salah ingat, nonton bioskop itu kan diklasifikasi ya. Ada kelas 1, ada kelas 2. Yang kelas paling rendah itu nontonnya depan layar ya, mau pusing mau apa pokoknya yongan apa istilahnya tuh bayarnya segitu ya. Jadi akhirnya ukurannya adalah uang. Nah, maksud dari feodalisme itu tadi kembali bahwa jangan sampai kita melanjutkan ketidakadilan yang dulu pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial kepada orang-orang tua kita dahulu. Kalau bahasa Cirebonnya cukup raup. Itu pengalaman paling pahit, buruk dan sebagainya. Ya mbok yao jangan diteruskan. Secara hierarki sosial kita lawang tuan rumah kok. Masa jadi warga negara kelas 3? Eropanya warga negara kelas 1, timur asing ada orang Arab, orang India atau orang Cina sebagai warga kelas 2. Nah, kitanya ya yang punya tanah, yang rumahnya di sini, lahir di sini kok jadi warga negara kelas 3. Sampai-sampai Kang Arul ya dan saudara pendengar semua, tentunya kita masih ingat bagaimana orang tua kita kalau menyebut ya saudara-saudara kita masyarakat Tionghoa atau saudara kita dari masyarakat Arab misalnya, itu dengan panggilan tuan-tuan. Ya kan gitu. Nah, tuan-tuan, bagi saya ini apa-apa. Jadi maksudnya yang harus kita hindari itu feodalisme semacam tadi. Itu Mas Arul. Artinya pengklasifikasian secara kasta gitu. Ya, betul. Jadi yang harus dibangun itu kesetaraan, egalitarian dan sebagainya. Kan agama juga mengajarkan bahwa yang terbaik di mata Allah, di mata Tuhan itu kan ketakwaannya. Bukan pangkatnya atau derajatnya atau uangnya kan gitu. Nah, feodalisme itu sebetulnya mewariskan energi negatif, hal-hal buruk, sehingga ya kita akhirnya terbiasa membeda-bedakan. Padahal manusia memang terlahir berbeda itu sudah biasa. Sudah kodrat dari Tuhan seperti itu. Ya Kang, batasan untuk sopan santun sendiri seperti apa sih Kang? Apakah kita mungkin kalau di Cirebon di beberapa situs kayak Rahmat dan juga di masjid yang punya pintu agak sedikit pendek, kita belajar untuk sopan santun. Betul. Nah, ini bagaimana kan ketika kita menghadapi guru, terus orang tua, ini yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati seperti apa sopan santunnya? Jadi kembali bahwa kalau sudah bicara sopan santun, termasuk ajaran Sunan Gunung Jati sekalipun, bagi saya itu produk budaya. Kenapa saya mengatakan produk budaya? Tentunya yang namanya urusan kita berkebutuhan dengan toilet saja itu ada unsur budayanya. Toilet kita yang jongkok, kloset kita ya ada yang jongkok, ada duduk gitu ya. Itu cerminan budaya. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang bersucinya itu pakai standar air tertentu. Atau ada yang dengan tisu saja sudah selesai. Nah, jadi kembali kalau sudah ngomongin soal kesopanan ya, kalau Sunan Gunung Jati ataupun masyarakat Islam yang ada di Cirebon, secara mazhab keislaman itu kan mereka pengikut Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu orang yang pernah hidup di desa dan juga pernah kemudian tinggalnya di kota. Jadi hal-hal yang buruk di desa paham, hal-hal yang baik dari desa juga beliau tahu. Nah, termasuk baik buruknya tinggal di kota itu beliau tahu. Makanya produk-produk fikihnya yang kemudian diteruskan
oleh para wali ataupun para ulama berikutnya itu lebih kepada menjaga kehati-hatian. Jangan sampai menyinggung perasaan dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian bagi kita masyarakat timur saja. Masyarakat timur kalau memberikan sesuatu itu kan dengan tempatnya. Dengan tempatnya, walaupun yang diambil oleh orang tersebut hanya satu jenis snack atau apa, tapi tempatnya disodorkan kan gitu. Jadi kesopanan ini produk budaya, dan ini kembali kita harus memahami, menyadari bahwa kalau sudah bicara produk budaya itu masing-masing tempat daerah itu berbeda. Kita punya tradisi cium tangan untuk menghormati orang tua. Tapi saudara-saudara kita di Timur Tengah itu mereka nggak suka dicium tangan, tapi dipeluk kan gitu ya. Makanya, tapi kalau kemudian gaya Timur Tengah diterapkan di sini, orang yang kita terbaik apa? Apalagi mereka tinggi besar kan gitu ya. Jadi itulah ketika bicara ukuran kesopanan itu juga ukurannya adalah kesepahaman bersama di masing-masing tempat itu pasti berbeda. Tetapi intinya yang dijaga itu adalah keadilan. Semangat keadilan, penghormatan atas kemanusiaan dan sebagainya. Nah, itulah yang selama ini dijaga dan ditanamkan oleh Sunan Gunung Jati seperti itu. Oke. Nah, kalau ngeliat dari anak-anak zaman sekarang yang kemarin kita tahu ada anak yang mungkin secara aturan itu udah pelanggaran berat gitu. Betul. Tapi malah melawan bahkan melaporkan. Apakah ini ada pergeseran budaya atau ada hilangnya budaya soal sopan santun dan juga menerima apa yang dikatakan guru tadi? Jadi kalau apa yang sekarang sedang terjadi, orang diingatkan kok malah melawan. Jadi ini sisi negatifnya dengan apa yang kita kenal dengan istilah demokratisasi. Jadi demokratis itu ketika semua orang berhak menyuarakan suaranya, pendapatnya, keinginannya, hasratnya dan sebagainya, itu kalau tidak dikontrol dengan etika, ya kebablasan. Maksud dari guru-guru kita, orang tua kita, para ustadz kita, para yai kita dan sebagainya memberikan sanksi ya. Jadi bahkan kalau generasi opah kita, ayah kita dahulu ketika anaknya itu dihukum, mereka malah senang, ya kan? Disewati. Pulang itu malah dimarahi. Karena apa? Karena terbukti anaknya melanggar. Nah, karena kita sekarang sedang belajar berdemokrasi dan kita semua sudah bersepakat bahwa demokrasi yang kita anut itu bukan demokrasi liberal ataupun demokrasi yang lain, tapi lebih kepada demokrasi ala Pancasila. Nah, tentunya kembali bahwa prinsip-prinsip ajaran Pancasila yang notabene itu adalah pengejauhan dari kearifan lokal kita, orang tua kita dahulu, termasuk salah satunya adalah beragam ajaran dari Sunan Gunung Jati, Waliullah dari Cirebon. Tentunya ketika bicara kesopanan ada nilai ukurannya. Kita di mata orang Eropa kalau kita makan pakai tangan nggak sopan, kan gitu. Padahal kata orang kitanya saking be bluru enaknya nyerowok ya gitu ya. Jadi itulah ukurannya masing-masing daerah itu berbeda tergantung soal cipta rasa dan karsa manusianya. Seperti itu Mas Arul. Ya Kang, ini kan kalau tadi dikatakan Akbar sendiri kalau dan juga Tatah Petiti dari Gunung Jati ini kan orang tua dan juga guru ini setara. Bagaimana komunikasi antara orang tua dan juga guru agar berkolaborasi lah, bekerja sama untuk mendidik anaknya agar tidak satu sama lain bertentangan. Kemarin kan kita tahu orang tuanya tidak terima. Bersih tegang. Artinya kan tidak ada kesetaraan yang berkonflik kan. Betul. Gitu. Nah, inilah sebetulnya mumpung saya bertemu dengan saudara pendengar di suasana siang hari ini ya, marilah kita ambil hikmah sedalam-dalamnya dari peristiwa tadi. Orang tua harus menyadari posisinya masing-masing sebagai orang tua
Nah, kemudian para guru pun harus menyadari posisinya masing-masing. Karena ketika judulnya semata-mata semuanya adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, ya, maka yang harus dikedepankan bukan asa aing, yang kemudian pemenang-menang, kan gitu ya. Karena merasa ada yang membela atau ada kesepahaman. Sampai kemudian terjadi mogok belajar bersama kan, karena fitnahnya itu kan pasti, wah ini aku ditampar loh, sama kepala sekolah, ya udah solider kita mogok bersama. Nah, sementara hampir di banyak kasus kejahatan, teori dasarnya itu tidak ada maling yang ngaku. kalau sudah, nah rata-rata orang yang berbuat hilaf, berbuat salah itu tidak mau terbuka mengakui bahwa dia itu bersalah. Nah, baik orang tua, baik guru ataupun lingkungan sekitarnya itu harus menyadari posisi dan tanggung jawabnya masing-masing. Jangan sampai mentang-mentang orang tuanya sudah bayar sekolah, ya udah nggak mau tahu urusan anak di sekolah. Padahal ketika anaknya bolos, ya anaknya nyontek, ataupun lingkungan belajarnya itu ternyata tidak mendukung karena ada asupan budaya-budaya negatif, apakah melalui handphonenya ataupun pergaulannya dan sebagainya. Nah, orang tua kita di rumah nggak tahu. Mereka taunya bocah kita hidup aja, ya nurut ning wong tua ya. Mereka jadi anak baik kok, nggak pernah nakal dan sebagainya. Nggak tahu otaknya, pikirannya sudah diracuni oleh budaya-budaya lain yang kemudian merusak tatanan dan memunculkan ketidakadilan, akhirnya mengganggu relasi hubungan kemanusiaan, apakah itu dengan guru-gurunya ataupun juga dengan orang tuanya. Itu Mas Arul. Nah, kalau lihat dari kemarin kita lihat orang tua ini termasuk orang tua yang mungkin didikannya agak keras gitu. Apakah ini karena orang tuanya menganut parenting modern, atau memang pesan-pesan dari leluhurnya kayak Sunan Gunung Jati untuk mendidik anaknya agar menghormati gurunya gitu tidak tersampaikan oleh orang tua gitu. Baik, kalau sudah ngomong soal pendidikan anak, ini memang teorinya saja macam-macam. Ada anak yang didik dengan ketegasan, yang hasilnya beda dengan anak yang didik secara kebijaksanaan. Ada anak yang didik dengan cara ditakut-takuti. Awas ya, kalau kamu bolos nanti kamu diuber anjing galak misalnya. Ada yang dididik dengan kondisi peta konflik, ya. Orang tuanya misalnya berkonflik terus-terusan. Itu pun hasilnya berbeda. Nah, siapapun adanya kita yang yang menjadi orang tua, apalagi ketika kita punya anak dan menyekolahkan anak kita di sekolah. Nah, disinilah sebetulnya harus ada relasi yang baik antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua. Nah, pihak sekolahnya jangan berpikir, lah kadaran anaknya wong, dudu anak itu dudu apa, mau bolos, mau rajin apa, terserah saja. Nah, tidak begitu. Ketika tanggung jawab sudah berpindah, seiring dengan seorang anak itu kemudian disekolahkan, masuk dalam sebuah lingkungan pendidikan, maka kemudian itu menjadi tanggung jawab gurunya. Makanya fakta lapangannya, hanya murid-murid tertentu sajalah yang bisa mengingat seorang gurunya. Padahal dia pernah dijewer, ya, pernah ditampar, pernah dijemur di depan tiang bendera, ya, pernah kakinya diangkat. Tetapi ketika kemudian dia menjadi seorang, kalau anggota tentara atau polisi, ternyata dia sampai jadi perwira tinggi, jadi jenderal dan sebagainya. Ketika dia menjadi seorang ekonom pun jadi ekonom yang unggul. Ketika dia bekerja sebagai aparatur negara pun ternyata dia bisa meniti karirnya dengan baik. Yang diingat siapa coba Mas Arul? Sosok gurunya. Karena gurunya itu begitu telaten mengingatkan terhadap efek atau dampak-dampak negatif kelalaian dari sikap-sikap yang muncul pada masa kanak-kanaknya itu. Jadi itu sebetulnya yang menarik. Jadi siapapun adanya teman-teman, para guru ataupun siapapun kita yang menjadi orang tua,
yaitu harus pandai-pandai berelasi. Silaturahim itu nggak ada ruginya. Hanya sekedar bertanya, Bu Guru, Pak Guru, anak saya gimana sih di sekolahnya gitu tuh. Suka bolos enggak ya, ke guru-guru sopan enggak. Nah, ini harus terjadi. Nah, jangan sampai kemudian kalau ada surat panggilan dari BK atau ada urusan yang menyangkut dengan sesuatu yang harus dibayar dengan angka yang lebih, itu baru orang tua diundang. Nah, home visit istilahnya kan di sekolah kan ada istilah home visit ya. Kunjungan terhadap keluarga dalam rangka membangun relasi itu pun harus menjadi tren para guru-guru kita. Jadi makanya yang beruntung itu kan kadang-kadang anak-anak yang bandel ya. Kenapa beruntungnya? Karena mereka rumahnya pasti datangi guru. Sering Jadi itu teman-teman para guru pun kemudian juga harus punya kekuatan dan kesabaran membangun relasi dengan keluarga para murid. Karena apa? Ketika seorang wali kelas datang ke rumah salah satu siswanya, pasti kemudian muncul dalam pikirannya dan lubuk hati yang paling dalam. Oh, ternyata anak-anak didik saya itu berangkat dari background keluarga ataupun orang tua yang berbeda. Nah, ketika muncul kesadaran itu, maka muncullah kemudian kesadaran untuk memberikan kasih sayang yang sama, keadilan kepada yang sama, kepada semua, cinta kasihnya seperti itu, Mas Arul. Nah, kalau sudah kemudian sampai pada titik ini, maka bagi kami yang di Cirebon, itulah sebetulnya yang diharapkan oleh sosok Sunan Gunung Jati di masa lalu terhadap warga masyarakat Cirebon. Kapanpun. Nah, itu. Untuk mengakhiri obrolan budaya berjaringan kali ini, bisa disimpulkan Kang, atau ada pesan gitu Kang untuk guru atau pendengar yang sekarang mendengarkan, baik itu di Cirebon, Bandung, dan juga Bogor. Singkat saja Kang. Baik, yang jelas saya ucapkan selamat kepada seluruh para guru yang tetap berdedikasi ya, menebar keadilan dan mengajarkan suri toladan kepada para murid atau para siswanya. Dan juga kepada para siapapun yang menjadi orang tuanya, kami ucapkan juga selamat untuk yang masih mau bersabar. Karena sebuah proses pendidikan itu tidak mudah, melahirkan orang-orang besar pun tidak mudah, dan itu butuh kesabaran, kerja keras, silaturahim dan komunikasi baik antara orang tua, kemudian para guru dan lingkungan para pemimpin kita di sekitarnya. Itu saja Mas Arul. Oke, terima kasih Kak Barudi Susipto telah memberikan waktunya untuk Mas Arul. Ngobrol budaya di siaran budaya berjaringan dari Bandung, Bogor, dan Cirebon. Ya pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ataupun sudah mengikuti obrolan budaya berjaringan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Dan untuk obrolan budaya kali ini saya tutup. Selanjutnya Anda bisa mengikuti obrolan budaya berjaringan di waktu yang sama, di frekuensi yang sama. Saya Arul Anwar, saya tutup untuk obrolan budaya kali ini. Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.